Dari kecil mereka diarahkan tentang syariatnya saja. Hakikatnya keilmuan itu tidak ada yang masuk ke dalam imannya, rohaninya itu. Pernyataannya, korban berharap polisi bertindak tegas, tidak tebang pilih agar tidak ada korban-korban lain. Berikut cuplikannya. Memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkan metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau punya pembentengan iman yang kuat di atas rata-rata. Ya, karena semua pembelajaran itu condong kepada suatu teorinya saja, dan suatu teori jika tidak ada suatu tapi dia memaksa, masih menggunakan alasan yang sama. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu masih menggunakan akal, kamu belum menjiwai itu metafakta. Dia mengatakan mau mengenalkan saya, caranya dengan melepas seluruh pakaian. Saya tetap jawab, saya tidak mau. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, di situ nggak ada orang sama sekali, karena sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini. Kejadian terus terulang. Saya merasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu, dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Dan kejadian ini terus berulang. Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Dan saya berharap tidak ada terulang dimanapun, mengotori lembaga pendidikan, mengotori apalagi ini pesantren. Masya Allah, benar-benar saya harap itu tidak terulang lagi dimanapun tempat. Saya mohon hormati wanita, hormatilah wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua para sahabat jagat dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur para sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini saya temani sama Ustadz Jahri, dan insya Allah malam hari ini kita akan mengungkap suatu kejadian ya. Kejadian ini miris ya untuk kita ya. Kita tayangkan miris sekali beritanya ini terkait salah satu yayasan ataupun lembaga pendidikan Islam itu ada berita terkait pelecehan ataupun hal yang tidak baik lah terkait wanita. Nah ini ada di daerah Jawa, karena ini sangat besar sekali pusat penyebaran pendidikan Islam ini, tapi ada berita yang tidak baik, benar atau tidaknya masih simpang siur. Ada yang mengatakan ini fitnah, ada yang tapi ada saksi, ada korban gitu, melakukan hal-hal yang tidak baik kepada wanita gitu. Cuman ini masih dalam di pendidikan pengembangan ya, perkembangan itu. Cuman selama kami melakukan pengobatan, pasien datang berobat dalam hal apapun itu ada, dan pernah itu admin mengalami dialog curhat ya, istilahnya
apa namanya konsultasi itu ada yang mengaku saya selama di pesantren dari umur berapa, perempuan ini yang curhat ini perempuan, dia mengaku sering sekali hubungan intim sama langsung kiainya. Nah ini mereka takut untuk mengungkapkan, tapi ini nggak tahu gimana ceritanya itu kok sampai melakukan hubungan intim santri sama. Nah ini langsung curhat, langsung harus bagaimana saya Pak Ustadz, apakah dosa saya diampuni sama Allah? Insya Allah bertobat. Akhirnya disarankan untuk menjalankan amanah tobat. Dan sekarang viral di berita terkait kasus yang sama. Dulu kita menerima itu curhatan dari tapi tidak sampai diberitakan karena pihak ini nggak melapor, mungkin ya karena takut atau apa, jadi tidak melapor ke pihak yang berwajib. Akhirnya dia sadar, oh ini salah, akhirnya dia keluar dari pesantren, akhirnya dia menikah dengan orang lain gitu. Tapi terus dia curhat lewat kita terkait apa yang dia lakukan selama di pesantren seperti itu dulunya, apakah dosa saya masih bisa diampuni Gus gitu. Insya Allah masih diampuni kalau mau menjalankan tobat gitu. Nah ini kejadian viral berita ini kok jadi momok yang sangat mengerikan itu. Belajar jauh-jauh mengaji tapi kok seperti ini. Nah ini kami ingin mengetahui di balik ini semua sebenarnya nanti gaib, saya ingin menghadirkan gaib kasus ini dari sudut pandang mereka tuh apa gitu. Nah ini karena sudah ada berita, jadi coba kami ungkap dengan cara mediumisasi. Semoga tidak bisa menjadi pertimbangan setiap orang tua ya, khususnya yang punya anak yang ingin memberikan pelajaran atau ini apa ya, jadi polemik juga lah buat orang tua ya, khususnya yang mempunyai anak perempuan itu. Ya kita berdoa aja semoga apa yang kita niatkan benar-benar, semoga Allah memudahkan dan melindungi semuanya. Insya Allah malam hari ini kita coba hadirkan gaib yang mengetahui tentang kasus ini, dari pembelajaran ini ada apa gitu. Karena sangat sensitif konten ini bukan bermaksud untuk menyalahkan atau membuat suatu kebenaran statement seseorang. Ini hanya sebagai ibroh saja ya, gambaran untuk semuanya terkait video ini, bukan untuk menjustis salah dan benarnya seseorang ataupun lembaga manapun itu. Ini hanya sebagai ibroh saja dari sudut pandang gaibnya. Untuk sedulur para muslim dekat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibroh dan gambaran agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja kan Jari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Sang Yang Nur Cahaya Nirwana Manusia Bendera dan semua keluarga semua terbentuk dan orang-orang yang di sini semua itu tidak ada efek mediumisa dan sampai seterusnya tidak ada efek, hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang kasus yang saya maksud terkait air-air ini, dan para ulama yang mengetahui, yang bisa menceritakan yang sebenar-benarnya kejadian dan maksud dan tujuan kejadian ini. Saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator dengan Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Semua energinya sih terbentengi ruangan ini, semua tidak ada efek dari semuanya, tidak semuanya terbentengi langsung terkunci, hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut dan telinga. Kabehnya terikat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron semua energi itu otomatis pita suaranya langsung tersambung, bisa bahasa manusia, khusus bahasa Indonesia. Allah. Assalamualaikum. Selamat malam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf sebelumnya kalau saya mengganggu Anda. Kalau boleh tahu Anda siapa yang diizinkan hadir? Siapa ini? Dari golongan apa? Dari atas. Kami adalah bagian dari warganya. Oh, maksudnya leluhur salah satu yang terkait ini ya. Iya. Sebelumnya mohon maaf mengganggu ya Mbak. Gimana Mbak di sana? Sangat malu sekali. Malu, yang dirasakan malu. Karena penerusku tidak bisa menjalankan dan meneruskan jejakku. Kalau Anda di atas sana, Anda nggak menerima ini imbasnya dari apa yang dilakukan? Jelas. Ini berat banget ya Mbak Anda. Jelas. Ada yang sejelas merasakan imbasnya ya. Kami dihujat dan disalahkan. Kami harus bertanggung jawab kepada anak cucuku, keturunanku. Kami disalahkan karena sudah tidak bisa untuk mengarahkan, karena kami walaupun sudah menjadi pembimbing ataupun yang mengikuti, tapi tidak bisa berbuat apa. Karena itu semuanya adalah tergantung ke diri
gimana Mbak kalau kondisinya seperti ini? Itu ada apa sebenarnya di balik itu semua? Kejadian ini. Semua leluhur itu ditugaskan untuk menjalankan tugasnya yang sudah dijalankan, tapi kami belum selesai tugas itu sampai hancurnya dunia. Iya, belum selesai tapi ada kejadian seperti itu ya. Itu semuanya dibilang hanya takdir dan kehendak yang maha kuasa. Padahal itu tergantung kepada mereka yang diberikan suatu amanah keilmuan itu. Kami banyak yang kami banyak sekali yang menyerang, yang menyalahkan dan menyiksaku karena kami tidak bisa untuk mengarahkan darah keturunanku. Astagfirullah. Jadi kena imbas. Kami sebagai leluhur dipertanggungjawabkan juga. Padahal yang melakukan sebelumnya tapi mendapat imbasnya. Ya, semuanya itu mengalir demi seperti darah itu akan nitis dan netis kepada keturunannya. Semuanya itu tergantung mereka yang diberikan kuat atau tidaknya diberikan suatu ujian dan diserang oleh para iblis dan setan. Jika mereka kuat dalam menahan semua itu, akan lolos ke tahap berikutnya. Tahta wanita. Harta lewat tahta wanita. Bedanya lewat wanita. Itu sudah diberitahu sebelumnya. Suatu amanah itu bukan dari harta saja, tapi dari keilmuan juga. Jika yang diberikan amanah itu tidak bisa menyampaikan
dan tidak bisa mengarahkannya, itu akan menjadi malapetaka baginya. Semakin banyak yang mengenalnya, semakin banyak yang disampaikannya, semakin banyak juga bangsa iblis yang masuk ke dalam nafsu dan pikiran untuk mengalihkan tujuan yang sebenarnya. Tujuan yang benar akan dialihkan ke yang sesat ataupun yang melakukan dosa besar. Tidak bisa kepada yang memberikan, yang diberikan suatu amanah, itu akan dihantam kepada yang darah daging itu, kepada anak dan cucunya. Kenapa iblis ini, Mbak? Di balik itu semua dalamnya adalah iblis yang masuk lewat nafsu dan pikiran manusia. Itu mereka suatu target untuk menumbangkan manusia yang berpengaruh, yang mempunyai tujuan untuk menyebarkan kebenaran, tidak bisa mengenai dirinya, akan terjadi kepada anak cucunya yang lemah. Ya. Seperti itu ya. Jadi kiai-kiai yang salah, kiainya tidak kena anaknya. Sudah banyak peringatan dari langit sana melalui kami semua untuk mendatangkan suatu peringatan melalui alam, bencana alam, sesuai dengan yang mereka lakukan. Jika mereka melakukan dosa perzinahan, itu akan terjadi peringatan alam melalui bencana, dan berbeda-beda setiap bencana itu tergantung anak cucu kami yang melakukan dosa-dosanya. Jika sudah menyimpang di luar syariat dan sudah tidak bisa diberikan suatu peringatan ataupun azab, itu akan terjadi, dimusnahkan, akan ditelan oleh bumi. Karena Tuhan itu Maha segalanya. Jika memusnahkan suatu daerah ataupun suatu tempat, itu sangat mudah untuk membuatnya kembali. Lebih baik
dimusnahkan karena sudah tidak ada ampunan kembali. Banyak yang dimusnahkan, ditelan oleh bumi. Karena itu sudah melakukan dosa yang paling keji dan paling tidak bisa diampuni. Ini kenapa iblis ini sangat pintar menurut saya ini. Dia melakukan adu domba, menyesatkan, memasuki nafsu di jalur lewat agama, sehingga seolah-olah agama itu menjadi Karena itu sudah banyak yang menyampaikan yang target utama untuk digoyahkan dan untuk dialihkan, dan target utama itu suatu manusia yang punya wewenang dan punya nama. Kiai kan punya banyak santri. Ya, Pendidikan Islam itu menjadi target utama iblis. karena itu paling lebih mudah mereka untuk menyusup kepada para pemimpin, baik pemimpin suatu daerah ataupun pemimpin di suatu negara, dan pemimpin agama terutama yang menyebarkan agama kebenaran, agama yang sudah diajarkan oleh kekasih Allah, agama Islam, terutama agama Islam yang sangat luas, yang sangat banyak. Mereka tidak terima. Mereka akan berusaha untuk menggagalkan, untuk memusnahkan melalui pemimpin-pemimpinnya, agar mereka tidak jadi untuk menyebarkan agama itu. Setelah dia bisa menyebarkan, Mereka akan masuk ke dalam kelemahan, yaitu melalui hawa nafsu birahi terutama. Karena jika dimasuki dengan nafsu dunia seperti harta, itu masih ada juga yang kuat. Tapi jika nafsu birahi, nafsu itu akan mudah untuk dinyalakannya melalui hati, melalui pikirannya. Itu titik kelemahan manusia ya. Tapi kenapa akhir-akhir ini kok ya setidaknya sekelas ulama minimal punya pembentengan iman yang kuat di atas rata-rata? Ya, karena
Semua pembelajaran itu condong kepada suatu teorinya saja, dan suatu teori jika tidak ada suatu praktek yang utama dipraktekkan, itu akan menggembleng imannya. Contoh sudah banyak yang tumbang melalui nafsu itu, karena pemimpin agama itu sangat dihormati, sangat dipuja-puja oleh masyarakat. Itu kesempatan mereka masuk melalui nafsunya, karena mereka sudah punya kedok, sudah punya nama kebenaran, kebesaran namanya itu akan dipakai untuk bergerilya menghancurkan secara halus. Itu yang diketahui oleh umum, banyak yang tidak diketahui. Ya, maka penyampaian agama waktu yang punya kewenangan itu, mereka mengikuti nafsu iblis. Mereka mau disesatkan karena suatu kesempatan yang sangat mudah dan ada di depan mata, tidak terlihat oleh secara lahir. Mengandalkan nama, jabatan, dia menyalahgunakan. Mereka bangsa iblis yang sudah sukses menaikkan jabatannya. Iblis juga ada naik jabatan. Ya, jika sudah menyesatkan dan membujuk rayu yang berwenang, yang mempengaruhi, itu mereka mendapatkan suatu jabatan ataupun tahapan yang lebih tinggi. Kalau dia berhasil mempengaruhi orang yang istilah punya pengaruh Islam terutama lah, budak kiai lah atau budak ulama, dia mendapatkan tingkatan jabatan sama iblis. Sudah banyak sekali. Mbak ya. Maka dari itu banyak sekali. Susah sekali Mbak yang sekarang menyebarkan Islam, mencari ulama yang benar-benar ulama atau dia yang benar-benar dia di akhir zaman ini. Nah, saat ini yang dikejar hanya dunia. Itu dunia itu kesempatan untuk iblis masuk. Dunia yang dicari tidak hanya segelintir manusia yang kuat, itu pun suatu manusia pilihan saja. Tapi ada kan Bang, tidak semua kiai seperti itu kan.
kami pun tetap berusaha. Jika gagal di anak cucu kami yang satu, kami akan pindah ke anak cucu kami yang lainnya, mencari yang benar-benar kuat imannya. Karena saat ini susah untuk mencari hal itu, karena bangsa iblis sudah menguasai. Dari kecil mereka diarahkan tentang syariatnya saja. Hakikatnya keilmuan itu tidak ada yang masuk ke dalam imannya. Rohaninya itu tidak sama sekali tidak hidup. Tidak ada keimanan, karena tujuannya tentang dunia, mengikuti nafsu iblis. Itu mereka kesempatan mempunyai keilmuan syariat, karena manusia di akhir zaman ini melihat dari penampilan saja dan melihat suatu pengetahuan otak teorinya saja yang saat ini dikejar target mereka. Hafal semua buku-buku ataupun kitab-kitab, bahkan hadis-hadisnya pun hafal semua isi Al-Quran. Tapi tidak dengan prakteknya, hanya teorinya saja, tidak dilaksanakan hakikatnya. Yang dikejar syariatnya, yang bukti dan nyata terlihat oleh sesama manusia, karena mereka haus dengan pamrih, dengan pujian. Mereka haus dengan nafsu ingin dipuji, ingin dihormati, dan ingin dipuja-puja di dunia. Pada akhirnya semua itu sia-sia, walaupun mereka menghafal dengan otaknya, tapi hatinya tidak hidup dan tidak mempraktekkan secara nyata. Mereka akan terjerumus kepada api neraka. Ada yang menyerangku. Yang menyerangku karena aku menyampaikan semua ini. Aku minta bantuannya. Dikunci dengan lapan Allah.
Kayak efeknya terlalu besar nih Mbak. Cukup ya Mbak? Ya, Membahasnya ini karena kami menyampaikan hal yang menyangkut titik kelemahan mereka. Iya, Karena itu ulah mereka semua membisiki bangsa manusia, para ustadz, para ulama dan para kiai agar terjerumus kepada api neraka, karena mereka akan melakukan apa yang mereka idamkan melalui syariatnya saja. Hakikatnya keimanannya tidak ada, tidak hidup rohaninya, tidak bisa mengingat Tuhannya karena terlena oleh pengetahuan tentang hal itu. Karena mereka punya tameng kebenaran. Sebenarnya itu iblis yang membisikinya. Iblis lebih dahulu memahami tentang hal itu. Mereka lebih taat kepada Allah yang pencipta, tapi mereka tidak terima dengan manusia, anak keturunan Adam, karena sudah diabaikan dan minta perintah, minta izin kepada Sang Pencipta untuk menyesatkannya, untuk agar dijerumuskan menjadi pengikutnya dengan diiming-imingi mereka keilmuan tentang hal agama, tapi tidak ada keimanannya. Itu semua tipu daya ingat kepada manusia, kepada anak cucuku. Sampaikan salam Kepada anak cucuku, ingat semua itu. Jangan menjalankan secara syariatnya saja. Hakikatnya harus dihadirkan penciptamu. Kamu itu ada yang menciptakannya. Kamu agar ingat kembali kepadanya. Semua itu tipu daya iblis yang halus untuk menjerumuskan kamu semuanya. ya Mbak, mungkin itu saja. Ini takut banyak serangan. Mbak juga mendapat dampak dari apa yang dilakukan. Merasakan sakit, mungkin disiksa. Ya saja Mbak. Terutama kami memohon di tanah Jawa, itu pusatnya. Ya, bangsa iblis ya, dari yang bersekutu dengan bangsa jin ataupun siluman. Sana ya Mbak. Ya, karena yang dituakan itu tanah Jawa. Iya, insya Allah. Insya Allah kami menyebarkan ke seluruh dunia lah terkait kebenaran ini. Ya silakan Mbak. Mohon maaf saya tidak bisa membantu apa-apa ya Mbak. Jalan takdir Mbak di sana. Ya, ini semua tanggung jawabku. Assalamualaikum. Subhanallah. Walau jawab ya. Target utama iblis itu ya orang-orang yang mempunyai wewenang, orang-orang yang sudah memiliki gelar, orang-orang yang mempunyai banyak powernya. Jadi kepalanya ditumbangkan ya, ekornya semuanya ikut. Jadi besar apa namanya ya, untuk yang sudah punya gelar,
kedudukan ataupun sudah punya banyak pengikut, santri, jamaah, itu harus hati-hati. Godaannya kan semakin besar dan kuat. Iblis yang akan turun tangan. Jika kepalanya kena, pasti bawahnya akan kena semua. Itu target mereka. Jadi ancaman ulama ini ya nyata gitu. Kalau sudah ini menjadi sebagai momok ya perbincangan ini. Kalau tertutup pada masyarakat, ini hanya sebagai bro saja untuk wawasan kita semuanya. Semoga semuanya termasuk saya pribadi memahami pesan-pesan dari gaib tadi agar bisa melaksanakan lahir dan batin, bukan hanya dari saja itu. Intinya prakteknya sesuai dengan omongannya gitu. Penceramah banyak ahli kitab, hafal hadis, tapi tidak bisa mempraktekkan, tapi hanya bisa berceramah. Ini yang gampang dipelincirkan oleh bangsa Inggris. Ini juga untuk pesan-pesan untuk semuanya, termasuk saya pribadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.